Ya, sejauh yang saya amati, kalau dalam perspektif komunikasi, Bu Lulu itu apa ya? Saya nampak dari gesturnya itu tegas dan kemudian selain tegas itu dari kontennya, dari isinya itu cenderung akademis. Jadi pada menggabungkan akademis dengan empirik ya. Saya lihat Bu Lulu adalah orator yang bagus ya. Kemudian dari segi suaranya itu cenderung lantang. Jadi layak untuk menjadi seorang pemimpin yang biasa bicara di depan orang. Ya mungkin karena beliau pengalaman di DPR, parlemen, sehingga komunikasinya itu runtut dan sangat bisa dicerna gitu. Untuk Bukoviva ini karena gayanya lama kita ketahui lebih soft ya, lebih soft, juga sama punya narasi yang sifatnya intelek ya. Jadi melibatkan data-data data-data terhadap capaian. Intonasinya masih juga hampir sama dengan Bu Lulu. Jadi kapan jeda, kapan melakukan. Hal yang menarik di Kova adalah datum ya. Ada data-data yang untuk membuktikan ucapannya, sehingga angka numerik itu kan menjadi menarik kalau dalam komunikasi itu. Sementara untuk paslon nomor. Sedangkan Bu Risma, saya lihat karena ini posisinya sebagai penantang, cenderung ofensif. Jadi mengambil case atau tema-tema yang kira-kira lemahnya petahana di mana dalam persepsinya beliau tentu saja itu dihantam. Jadi sangat angle tertentu ya, berbeda dengan Bulu dan Bukova yang biasanya agak makro, tapi Bu Risma cenderung deep and down terhadap satu hal tertentu. Seberapa efektif Pak gaya komunikasi itu ke masyarakat Jawa Timur, terutama mungkin segmentasi yang mana yang disasar dari ketiga paslon ini? Ya kalau yang muncul kan memang konsennya pada kaum muda ya, medsos. Tapi saya lihat memang belum bersifat universal, karena kan di Jawa Timur itu kan pemilih kan mulai dari Gen Z itu atau pemula itu sekitar 21% nggak salah, kemudian Y dan X misalnya itu kan cukup besar, itu rasional. Nah di sini mestinya kandidat tahu persis dengan siapa bicara. Misalnya kalau kita model akan mengatakan hal-hal yang sangat intelektual, masuk dalam ruang pedesaan nggak dapat. Tapi di kalangan kalangan anak muda, kalau menggunakan misalnya narasi-narasi yang terlalu ngawang-ngawang juga nggak mau mereka. Jadi anak muda kan sat-set dap-dap real semacam itu gitu loh. Jadi pemilihan itu harusnya menjadi hitungan bagi perancang komunikasinya, tahu konteksnya, kemudian tahu sasarannya, termasuk kultur di mana tinggal. Tentu gaya kampanye di Madura, di Arek dan di Mataraman berbeda-beda. Terus berbicara terkait gaya komunikasi, tidak hanya secara langsung bertemu dengan masyarakat, tapi juga memanfaatkan media sosial. Seperti apa Pak Suko melihat peluang media sosial bagi ketiga pasangan calon ini? Adakah data yang telah dirangkum terkait seberapa kuat mereka dalam pergerakan kampanye di media sosial? Ya, saya lihat memang ketiganya memanfaatkan media sosial, tetapi saya lihat kalau dari 2 minggu terakhir ya, pada akhir September dan awal Oktober itu cukup gencar ya antara pasangan 2 dan 3 memanfaatkan media sosial itu. Jadi digital presence-nya undi-undi, jadi sekitar 60 sampai 62 muncul. Dulu masih rendah, tapi akan mengalami kenaikan. Tapi saya nggak neliti sentimen negatifnya, hanya bahwa kehadiran di media sosial menjadi perhatian dan itu bagus. Pertama, efisiensi biaya, yang kedua memanfaatkan media sosial masyarakat yang sekarang itu banyak. Tetapi ini juga punya kelemahan, karena keputusan orang memilih itu tidak cukup dengan media sosial. Dia ada satu unsur yang disebut dengan relationship. Jadi hubungan dengan konstituen, jaringan konstituen yang
yang itu justru menentukan kunci dari kemenangan itu. Isu yang paling hangat diangkat di media sosial dari ketiga paslon apa Pak? Sama apakah beda-beda ada karakternya sendiri? Oh, beda-beda Mas. Jadi kalau Mbak Lulu membawa gagasan intelektual ditawarkan dan kebersamaan spirit spirit sebagai sebuah warga. Sementara Bu Khofifah karena petahana cenderung tadi numerik yang kemudian memaparkan capaian-capaian yang telah dilakukan dan kemudian menawarkan gagasan untuk mempercepat ngajak orang bareng-bareng terhadap gagasannya. Nah, sementara Bu Risma itu cenderung ofensif ya, jadi ngambil titik karena temanya kan resik-resik. Jadi seolah-olah menjadi melawan terhadap hegemoni dari patron yang ada. Dia berbeda sekali lah. Jadi pokoknya yang itu yang diambil meskipun tidak utuh karena banyak problem, tapi ngambil aja satu sisi yang seperti itu. Itu di media sosial Pak. Kalau di dunia nyata ketemu secara langsung, kearifan lokal apa yang diangkat dari masing-masing paslon untuk menarik perhatian saat kampanye? Dalam riset komunikasi politik yang kita lakukan, diaku tidak memang pasangan nomor 2 Bu Khofifah memang memiliki relasi yang cukup besar, di mana beliau, saya lihat Khofifah ini merawat titik-titik simpul organisasi itu cukup kuat sekali ya. Jadi ini yang saya lihat ini justru kekuatannya Bu Khofifah itu adalah pada relasi dengan publik itu dirawat banget itu. Sementara untuk Mbak Lulu? Ya, kalau Mbak Lulu kan otomatis karena banyak di Jakarta, meskipun beliau juga orang Jawa Timur. Sedangkan Bu Risma kan sekian waktu 5 tahun harus sudah meninggalkan Surabaya. Tapi legasi Bu Risma itu memang saya lihat di media sosial juga cukup kental juga ya. Jadi wali kota yang tegas, yang banyak peristiwa-peristiwa yang dijadikan pembicaraan di dalam memori orang itu muncul lagi gitu loh. Mungkin Pak kita bahas satu-satu nih Pak. Ya. Dari paslon nomor 1 dulu, Lulu Humaida dan juga Lukmanul Hakim, terutama ini yang benar-benar mungkin bagi masyarakat Jawa Timur nama baru, dan memang mereka orang Jawa Timur dan diusung oleh PKB yang memiliki suara besar juga di Jawa Timur. Lulu terkenal dengan vokal pemberdayaan perempuan, juga isu lingkungan. Seberapa besar background itu dia di parlemen dibawa untuk maju dalam Pilgub Jatim dan mendapat simpati dari masyarakat Jawa Timur? Iqbal menarik dari Bu Lulu itu adalah pikiran masa depan. Jadi soal lingkungan itu sesuatu yang kita belum kepekaan publik itu belum kuat, belum jadi agenda dari masyarakat. Kebanyakan orang masih butuh makan gitu. Jadi meskipun saya tahu bahwa itu bagus gitu loh. Ini mungkin agak slang, belum jadi concern dari agenda publik gitu loh. Berbeda kalau misalnya tenaga kerja itu ya. Tenaga kerja adalah isu yang saat ini saya kira tepat ya. Tapi kan orang tuh butuh solusi gitu lah, tidak butuh ngerasani. Nah ini saya lihat Bu Lulu cukup bagus ya di dalam menjelaskan soal ketenaga kerjaan itu. Tetapi yang justru penting adalah tawaran ya, gagasan apa yang harus publik lakukan, dan gagasan itu seharusnya memberikan keuntungan bagi masyarakat. Nah ini yang saya kira Mbak Lu harus bisa membuktikan apa yang disampaikan. Tapi gagasannya saya kira cukup bagus. Gagasannya itu terkait data-data yang disampaikan, fakta-fakta yang disampaikan terkait keadaan Jawa Timur memang banyak digaungkan terutama di kota-kota besar. Apakah itu juga ngefek Pak saat pasangan Lulu dan juga Lukmanul Hakim turun ke pedesaan, ke daerah menyampaikan gagasan yang sama? Apakah nyambung dengan korelasi dengan keadaan masyarakat di sana? Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi. Kita tidak cukup dengan memaparkan problem. Justru problem yang ditangkap Mas Lukman itu kemudian beliau harus punya gagasan apa? Ini loh, kalau kita punya persoalan ini, tetapi kita harus menawarkan solusi. Kalau saya jadi maka, nah itu harus lebih keluar.
Terus yang peran penting juga kan dari wakil nih Pak, wakil Lukmanul Hakim. Seberapa besar Lukmanul Hakim ini dapat mendompleng nama dari Lulu dalam proses kampanye di Jawa Timur? Di dalam banyak pengalaman dong, popularitas itu sangat menentukan nanti efeknya pada pemilihan itu. Mas Lukman bagus ya secara intelektual, performa juga bagus. Saya lihat cara komunikasinya itu asik, terutama bagi Gen Z, dan beliau memiliki data-data yang saya kira cukup kuat. Problemnya adalah keduanya termasuk Mas Lukman kan sudah lama tidak menjadi tidak menjadi populis dalam nama itu di Jawa Timur. Tergantung nanti apakah PKB sebagai partai yang kuat di Jawa Timur bisa mempercepat posisi beliau di mata masyarakat itu. Kita ke paslon kedua nih Pak, petahana Khofifah dan juga kembali dengan Emil Elistianto Dardak. Seberapa kuat sebenarnya pengaruh mungkin yang dicapai capaian prestasi selama 5 tahun menjabat ini, di bahasa kasarnya mungkin dijual kembali untuk dapat menjabat di tahun kedua itu di masyarakat, seberapa kuat Pak pengaruhnya? Kekuatan Pak Emil adalah pada durasi waktu yang beliau lama menjabat sehingga eksisnya cukup ada di masyarakat. Nah, tetapi keeksisan ini juga tidak cukup mudah mempertahankan itu, karena itu kita lihat yang dilakukan adalah menawarkan gagasan baru atau menawarkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemarin masih tersisa di dalam waktunya ini. Nah, tipologi ini biasanya tipologi yang cocok pada pada situasi yang lebih stabil, dan Jawa Timur kan relatif memang juga tidak terlalu gaduh seperti di luar Jawa Timur itu. Nah, ini yang saya kira diambil melakukan itu. Tapi tidak cukup mudah membuat gagasan kepada relasi lama, itu juga tidak mudah, karena kan orang kan bisa saja terus bergerak itu. Nah, maka harus punya terobosan baru yang kira-kira ikon baru yang kemudian bisa menarik, atau biasanya kalau dalam bisnis itu usaha itu adalah rebranding, misalnya branding baru misalnya, atau posisinya harus dirubah seperti apa, terutama pada kaum milenial karena kan jumlahnya cukup besar. Nah, sekarang orientasi anak muda kan cukup, karena itu saya lihat digital presence Bu Khofifah dan Mas Emil cukup bagus menempati ruang itu. Dia tahu persis gimana komunikasi politik yang dilakukan dengan tren perubahan media itu dilakukan oleh pasangan ini. Terkenal juga Ibu Khofifah ini sebagai gaya komunikasi yang keibuan, termasuk juga menjadi salah satu tokoh di Muslimat NU yang memiliki juga basis massa banyak di Jawa Timur. Apakah Mas kalau masihkah solid Muslimat NU ini untuk tetap memberikan suaranya ke Khofifah menurut Pak Suko, termasuk juga gaya komunikasi yang keibuan ke berbagai macam lapisan masyarakat, apakah masih berdampak positif untuk mendorong atau mendongkrak suara petahana di Jawa Timur ini Pak Suko? Nah, itu hebatnya Khofifah yang bisa merawat konstituen yang pasti, yaitu Muslimat misalnya, karena pilihannya sebagai cara berkomunikasi sebagai sosok ibu yang meneduhkan itu jadi pilihannya. Jadi di samping menawarkan gagasan baru, tapi menawarkan gagasan lama yang perlu dipercepat dengan style seorang ibu itu menarik ya, itu efektif sekali ya. Orang butuh keteduhan, kenyamanan, sehingga tidak berkelora, tidak menghentak-hentak, enggak. Justru cara itu yang saya kira, apalagi bagi kalangan Jawa Timur ya yang cenderung pondok, ada kesantunan, tata krama. Bu Khofifah memilih jalan itu, dan saya kira jalan yang paling efektif bagi nomor 2 itu memilih itu. Kalau untuk wakilnya sendiri, Pak Emil, menurut Pak Suko selama menjabat mendampingi Bu Khofifah, apakah sudah cukup mengangkat nama Khofifah sendiri untuk lebih dikenali masyarakat nanti? Jadi kapal pasangan ini sebenarnya ideal ya.
di mana Mas Emil itu cenderung istilahnya yang tadi kan Bu Khofifah cenderung sebagai seorang ibu merawat, meneduhkan. Nah, Pak Emil itu yang harus berhadapan itu harus lebih diperankan ya, terutama untuk kalangan Gen Z itu yang saya kira pemikiran-pemikiran terupdate harus diambil posisinya oleh Mas Emil. Nah, ini yang bisa memadukan antara kelompok mak-mak yang juga butuh keteduhan dengan perspektif ibu dan anak muda. Ini saya kira hampir susah untuk ditembus ya dominasi komunikasinya publik. Paslon 3 nih Pak, Bu Risma yang merupakan mantan Menteri Sosial dan juga 10 tahun menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, yang sebagian besar masyarakat Surabaya juga puas dengan hasil kerja beliau selama menjabat, dan kembali datang balik ke Jawa Timur untuk menantang Khofifah dengan tagline resi-resi ini. Kalau boleh tahu Pak, gimana menurut Bapak sebagai pakar pengamat politik, pesan apa yang ingin disampaikan pertama oleh paslon nomor 3 ini? Ya, pilihan itu dalam kontestasi politik juga pilihan tepat. Bagaimana penantang tidak membawa tawaran baru, makanya tawaran apa terhadap tesis antitesis terhadap petahana itu yang dilakukan dengan resik-resik misalnya itu. Meskipun terlalu banyak spekulatif ya, tapi menurut saya itu bagus dan dalam komunikasi memang sangat efektif ya. Membawa perubahan itu harus menawarkan gagasan dan menghajar yang ada gitu lah. Nah, apakah itu berhasil atau tidak ya tentu kita tidak ngukur karena begini, bisa jadi style menyerang kalau caranya kasar itu juga tidak menjadi menarik ya. Mesti harus ada memahami konteks kejatuhan. Orang di Jawa itu misalnya cara menyerangnya kan seringkali kan tidak langsung ya. Dia misalnya dengan gaya guyon parikeno, gaya ribon macam-macam. Jadi gaya-gaya komunikasi dari paslon 3 ini mungkin harus memperhitungkan konteks sosial. Tapi di ruang medsos memang cukup tinggi ya, dalam masa yang hanya beberapa saat itu cukup hentakannya cukup digital presence-nya Bu Risma dan Gus San ya cukup bisa ngimbangi lah kira-kira gitu. Oke. Terus ini kan dilihat dari gaya komunikasi juga, misalnya kalau Bu Khofifah terkesan keibuan, sementara Bu Risma ini lebih dikenal sebagai emak yang Surabaya yang belak-belakan, langsung tegas. Itu apakah mempan Pak dalam proses kampanye dan juga politik ini dengan gaya belak-belakan ini? Ya, ini kan tipologi juga ya. Tapi Jawa Timur itu kan multikultur tuh Mas. Ada Madura, ada Osing, Pandalungan, Mataraman misalnya. Pastilah tipologi sama. Tentu butuh riset untuk melihat keefektifan itu. Apakah gaya seorang bunda meneduhkan itu lebih bagus dari mak-mak yang agak tegas keras atau sebaliknya. Tapi dalam banyak pengalaman memang masyarakat perkotaan itu tertarik dengan cara mak-mak itu loh, cara anak muda misalnya. Tapi ya sekali lagi tidak butuh riset juga, toh banyak orang juga gelisah dengan cara-cara yang mungkin sudah terlalu konflik media sosial itu kan juga orang merindukan kesantunan dan sebagainya itu gitu loh. Oke. Terus yang ini Pak, yang saya katakan tadi 10 tahun menjabat sebagai wali kota dan dicap baik oleh sebagian besar warga Surabaya karena memiliki prestasi. Bahkan kelas nasional, internasional bicarakan juga ya. Apakah itu nanti juga dapat berdampak atau mungkin bisa dijual untuk akan dibawa gagasan tersebut ke luar Surabaya untuk mempengaruhi para masyarakat datang dan untuk mencoblos politik ya? Iya, mereplikasikan best practice itu pasti kita lihat lapaknya. Style di sini apakah cocok dengan style di tempat lain itu juga harus dihitung juga itu loh. Nah, saya kira sebetulnya relatif sama dengan PKB, kalau Risma didukung oleh PDIP itu kan begitu banyak
kepala-kepala daerah yang dari PKB. Nah, problemnya apakah mesin politik bisa membantu kehadiran itu? Karena memang waktu kampanye kan hanya 2 bulan. Saya kira begitulah kompetisi dan ya tergantung apakah itu bisa dimanfaatkan. Artinya gaya komunikasi itu bisa berhasil kalau didukung oleh infrastruktur sosial yang menyertainya itu. Nah kalau gayanya bagus tapi tidak pernah muncul-muncul di banyak orang ya gimana tahu gayanya gitu. Oke, untuk wakilnya Gus Hans ini merupakan kader dari Golkar sebelumnya. Menarik gitu ya. Yang pasti mendukung Khofifah dan ternyata diambil untuk sebagai wakilnya Risma. Ini gimana Pak menurut Bapak? Ya kalau dari kemudaannya relatif sama dengan Mas Emil, kemudian juga Mas Lukman ya. Ini benar-benar memang pasangan kandidat di Jawa Timur itu ideal banget ya. Sosok ibu-ibu berpasangan dengan kaum muda, ganteng-ganteng lagi ketiga-tiganya. Dan Gus Hans saya kira punya pengalaman juga. Beliau juga pengurus Golkar, punya pondok intelektual dan dia juga bergerak dalam bisnis. Dia sangat populer juga itu loh. Tapi sekali lagi bahwa apakah direplikasikan ketika kemunculan dulu seseorang tuh berada, misalnya saya dosen, mungkin banyak dikenal karena sering ngisi acara, tapi apakah saya bisa direposisikan ke ruang politik, belum tentu juga. Nah ini yang butuh sekali lagi quick reset untuk menentukan itu harusnya ada. Jadi para perancang komunikasi politik biasanya detik per detik satu kampanye kita kaji itu, terus nanti perubahan apa dan sebagainya itu harus dihitung. Nah, siapa yang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap komunikasi dengan perubahan-perubahan yang sekarang ini bukan hanya teknologinya, tetapi tema-tema muncul di medsos itu yang akan memenangkan pertandingan. Kecepatan dan merespon terhadap perubahan cara komunikasi itu dibutuhkan bagi seorang kandidat yang jumlahnya butuh 31 juta suara ini. Kita bicara secara umum lagi nih Pak, terkait dinamika perpolitikan di Jawa Timur, 3 Sri Kandi, terutama kita berbicara terkait gender ini Pak, perempuan semua yang akan kembali memimpin Jawa Timur sudah dipastikan dan akan didampingi oleh semua wakilnya cowok juga. Ini seperti apa Pak pengaruhnya di Jawa Timur? Terlebih lagi jelang debat tanggal 18 Oktober 2024. Iya, tentu kita ingin melihat melihat cara berpikir para kandidat itu. Kelugasan kemampatan pesan dan kejelasan dan kemudahan dipahami itu akan menarik banyak orang. Jadi berdebat itu kan mentransfer gagasannya dan mengujinya dan dikompetisikan dengan lawan. Tentu cara berpikir kampus atau yang teoretik tidak dibutuhkan oleh publik. Publik itu butuhnya adalah bahasa yang jelas, terukur, dan kemudian memberikan keuntungan bagi mereka, itu biasanya akan mendapat respon yang bagus. Lebih detail lagi terkait persiapan debat, analisis Pak, seperti apa nanti dan gimana ini gaya komunikasi saat debat nanti dari siapa sih? Ya, saya kira pertama kalau Mbak Lulu pasti akan membawa cara-cara yang saya pahami di media sosial di televisi itu, stylenya Bu Lulu itu kan mesti cetar, membahana, suaranya pasti caranya begitu dan tek, jadi gaya Jerman ya, Blitzkrieg gitu. Sama Pak Lukman juga saya lihat juga semacam itu. Sementara Bu Khofifah lebih banyak akan bermain samba ya, kalau bola itu ya. Jadi dengan keindahannya, dan Pak Emil akan meliuk-liuk dan memainkan bahasa diksi yang tepat dengan waktu yang pendek itu. Ada keindahan di sana karena dia juga secara trust cukup sudah dikenal. Sementara Bu Risma akan cenderung main kayak total football, wah soalnya serang saja. Ini kalau ditarik ke gaya bola itu loh. Jadi ini akan menjadi
debat yang menarik saya di Jawa Timur itu, karena masing-masing dengan karakter, meskipun sama perempuannya tapi karakternya dalam komunikasi, gayanya sangat beda-beda. Nah, dari kalau saya riset di Digital Present ya, saya muncul itu yang ditunggu kaum muda itu terutama ini Mas, debatnya antara mantan 2 menteri Mensos. ini pasti akan menarik. Ini akan menarik dan kita beruntung ya. Ingat, tapi debat bukan permusuhan ya. Ini gagasan dan kita menarik bahwa Indonesia punya 2 mantan Mensos yang dari Jawa Timur, yang saya kira berarti itu menunjukkan bahwa kualitas Pilgub Jawa Timur itu memang keren semua. Pak, ini seberapa penting nanti debat ini diketahui oleh masyarakat umum, terutama pemilih pemula, dan gimana pemilih menyikapi nanti debat yang langsung ini? Di dalam kampanye ini kan pemilih Jawa Timur 31 itu mungkin baru kecil yang mendapat sentuhan ekspos dari ketiganya. Karena itu debat ini ditunggu-tunggu dan saya kira Kompas TV bisa menawarkan ruang yang lebih banyak, karena dengan begitu masyarakat akan mendapat keuntungan dan karena tahu persis siapa yang ideal dipilih mereka itu. Harus nonton debat berarti Pak ya? Harus nonton debat berarti? Iya, saya kira bagi anak muda, para pengambil kebijakan, debat di Kompas ini harus menjadi rujukan. Kalau Anda mendapatkan rujukan yang memadai, maka Anda cukup berkualitas menjadi seorang pemilih. Tonton debatnya.